Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala man la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang budiman, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya dan juga orang-orang senantiasa meniti jalannya hingga akhir zaman. Para pendengar yang budiman, sudah menjadi hal yang biasa kita dengar ungkapan dari seorang, nafkah yang berbarokah. Sebagaimana sering juga ketika kita melihat banyak orang yang mengatakan tentang hasil usahanya, yang penting barokahnya, bukan banyaknya. Kita mungkin mendengar supir angkot setelah waktu sore, waktu senja, setelah ia ingin pulang, kemudian dia mengungkapkan kalimat ini, yang penting berkahnya, bukan banyaknya. Para pendengar yang budiman, apabila dicermati dengan kacamata syariat yang mulia, ungkapan banyak orang tersebut memang benar, karena memang hasil usaha kita yang paling banyak memberikan faidah ialah hasil usaha yang penuh dengan keberkahan. Jumlah atau kuantitas yang sedikit, namun apabila mengandung keberkahan, niscaya akan jauh berfaedah, niscaya akan jauh bermanfaat dibandingkan yang banyak namun tidak berkah. Dan tentunya jumlah yang banyak dan diberkahi otomatis lebih banyak mengandung faedahnya. Para pendengar yang budiman, yang pertama, pengertian barokah. Apa yang dimaksud dengan barokah itu? Kita sering membaca kata-kata barokah, kita sering mendengar kata-kata barokah, kita sering mengucapkan kata barokah. Timbul pertanyaan, apa sebetulnya barokah itu? Kalau kita buka dalam tafsir Al-Baghawi, kemudian tafsir Qurtubi, serta Fathul Qadir, tafsir Syaukani, maka di sana diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan barokah adalah tetap dan pasti kebaikannya, senantiasa bertambah dan meningkat nilainya, memberikan kebaikan yang lebih banyak dan terbebas dari segala keburukannya. Ini yang dimaksud dengan kata-kata barokah. Sedangkan makna suatu yang diberkahi, mubarak, memasukkan di dalam Fathul Qadir, menyatakan yang banyak memberikan manfaat bagi manusia. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan nafkah yang diberkahi? Nafkah yang mubarak. Nafkah yang diberkahi, nafkah yang mubarak, maksudnya di sini adalah nafkah yang pasti kebaikannya, yang akan memberikan banyak kebaikan bagi yang dinafkahi dan manusia secara umum, serta terjauhkan dari segala keburukan dan banyak memberikan manfaat. Ini yang dimaksud dengan nafkah barokah. Ambillah contoh untuk mendekatkan pengertian ini. Seperti misalkan ada dua orang. Yang pertama si A. Si A ini sebagai pedagang sayuran misalkan. Pedagang sayuran sehari misalkan berpenghasilan 100.000 rupiah. Dia seorang bujangan. Tentunya sehari 100.000 rupiah bagi bujangan ini besar sekali. Tapi ternyata nafkahnya tidak memberikan manfaat, tidak memberikan barokah. Indikasinya apa? Nafkahnya 100.000 rupiah itu digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Misalkan selama sehari dia menghabiskan rokoknya 2 bungkus. 2 bungkus sudah ketahuan 30.000. Kemudian di samping itu dia banyak mengeluarkan hartanya untuk hal yang sia-sia.
Itu hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Untuk judi dan juga yang lain-lain. Dari nafkah ini tidak barokah. Yang kedua si B. Si B misalkan kita berikan contoh, dia usahanya penjual cilok. Penjual cilok, memiliki anak 2. Tapi selama sehari dia hanya menghasilkan uang 70.000. Dengan 70.000 itu dia bisa memberikan barokah yang besar. 70.000 itu dia bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, memberikan nafkah kepada istrinya. Dia tahu benar bahwasanya memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarga merupakan sedekah, merupakan ibadah. Dia ingat dengan hadis Rasulullah SAW, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sungguhnya tidaklah engkau menginfakkan nafkah dengan tujuan mengharapkan wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran sampai pun makanan yang engkau berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ia faham benar hadis ini. Kemudian di samping dia bisa memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, yang hal itu merupakan ibadah, dia pun bisa bersedekah. Dia bersedekah karena dia ingat dengan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta milik ahli warisnya dibandingkan kayanya sendiri? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada di antara kita kecuali harta pribadinya lebih ia cintai daripada harta milik ahli warisnya. Beliau kemudian bersabda, harta pribadi miliknya ialah yang sudah ia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan harta ahli warisnya adalah yang ia tinggalkan. Hadis riwayat Bukhari. Dari kedua contoh tersebut, kalau contoh yang pertama, penjual sayuran, si A sebagai penjual sayuran, penghasilannya lebih banyak, 100.000 rupiah tiap hari, akan tetapi kurang berkah, tidak berkah, uangnya habis saja untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sedangkan kalau kita lihat contoh yang kedua, si B penghasilannya lebih rendah, dia mendapatkan tiap harinya 70.000 rupiah, dia sebagai penjual cilok, akan tapi dia bisa mengalokasikan yang 70.000 rupiah itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Ia bisa mengalokasikan untuk keluarganya, ia bisa mengalokasikan uangnya untuk sedekah, untuk infak. Nah, ini namanya barokah. Yang kedua, menyongsong doa Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui, perlu kita ingat bahwa nafkah yang berbarokah tidak datang begitu saja. Namun nafkah yang berbarokah ini perlu diusahakan. Karena itu hendaknya seorang bersungguh-sungguh mencari nafkah yang berbarokah. Di antara usaha agar nafkah yang didapat diberkahi, hendaknya memulai aktivitas mencari nafkah pada waktu pagi-pagi. Hal tersebut sebagaimana yang dikisahkan oleh Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW suatu saat pernah memanjatkan sebuah doa, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Allahumma, ya Allah, barik, berkahilah, li ummati, untuk umatku, fi bukurihim, usaha mereka berpagi-pagi. Hadis riwayat An-Nasai. Sungguh doa yang sangat mulia, doa yang sangat agung, yang berasal dari Rasulullah SAW. Dialah orang yang paling tawadhu, dialah orang yang paling gemar melakukan peribadatan, dialah orang yang ketika berdoa, doanya diperkenankan, doanya diijabai. Rasul yang sangat pengasih, Rasul yang sangat penyayang, memberikan informasi kepada kita bahwa Rasul mendoakan orang-orang yang mengais rizki pada waktu pagi hari. Allahumma barik di ummati fi bukurim.
Ya Allah, berkailah untuk umatku pada berpagi-pagi mengais rizkimu. Para pendengar yang budiman, sehingga kalau kita perhatikan, kalau kita cermati orang-orang yang pagi hari dia sudah berjibaku, berusaha keras untuk mencari rezeki, maka rezekinya penuh dengan berkah, rezekinya penuh dengan manfaat. Ini dari sini juga Rasulullah SAW tidak langsung memberikan bimbingan kepada kita agar kita menjauhi sifat malas dalam bekerja. Yang ketiga, nafkah yang halalan thayyiban. Nafkah yang halalan thayyiban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berusaha mendapatkan hanya yang halalan thayyiban. Halal lagi baik sebagai rizki dan juga nafkah buat keluarga. Ingat tentang hal ini. Harus terpatri dalam jiwa kita. Harus tertanam dalam jiwa kita bahwa ketika kita memberikan nafkah untuk keluarga kita, untuk istri kita tercinta, untuk anak-anak kita tersayang, hendaknya dari jalur yang halal. Halal dalam zatnya ataupun halal ketika dalam mencarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Makanlah dari apa yang ada di bumi halal thayyiban, makanan yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Para pendengar yang budiman, suatu yang halalan thayyiban, yang halal lagi baik, bisa dilihat dari zatnya. Makanan tersebut halal, bukan haram, bukan khamr, bukan bangkai, bukan daging babi, bukan darah yang mengalir, dan yang lain-lain. Kemudian dari mencarinya pun halal. Ketika mencarinya jujur, ketika dia mencarinya bukan dari hasil korupsi, ketika mencarinya bukan dari hasil suap menyuap, ketika mencarinya bukan dari hasil riba, ketika mencarinya bukan dari hasil maisir, judi, ketika mencarinya bukan dari hasil menipu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu, barang siapa yang berbuat curang, maka bukan termasuk golongan kami. Yang keempat, tidak lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan ibadah yang luar biasa. Doa merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Doa merupakan problematika yang memecahkan kehidupan kita. Solusi yang sangat mujarab ketika kita dihadapkan pada yang namanya kesulitan mencari nafkah. Dalam usaha mendapatkan nafkah yang halal, dalam usaha mendapatkan nafkah yang thayyiban, halal lagi baik, hendaknya diiringi dengan doa. Di antara doa yang senantiasa hendaknya kita antunkan ketika seusai zikir salat subuh ialah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sungguh doa yang simpel, ringkas, namun memiliki makna yang mendalam sekali, memiliki faedah yang sangat besar sekali. Cobalah kita perhatikan, cobalah kita renungi. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'an. Aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu tersebut bisa didakwahkan, ilmu tersebut bisa diamalkan. Ketika kita memiliki ilmu tentang masalah sholat dari A sampai Z, sehingga apa? Kita bisa mengamalkan ilmu tersebut, kita bisa mendakwahkan ilmu tersebut, lantas kucuran pahala kita terima dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, doanya rizqun thayyiban.
rizki yang halal dan baik. Ya, rizki yang halal dan baik. Sekarang kadang ada orang yang mengucapkan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini ucapan yang sungguh keblinger, ucapan yang sungguh sangat keliru, ucapan yang sungguh sangat mengandung keputusasaan, ucapan yang salah, ucapan dari orang yang tidak mengimani tentang masalah hari akhir. Jadi hendaknya kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala rizqan thayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, serta amal yang engkau terima, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat merugi sekali ketika kita banyak beramal tapi amalannya mardud, amalannya tertolak. Sehingga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita raja kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang senantiasa kita lantunkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Yang selanjutnya yang kelima, waspada dari cinta buta kepada harta. Waspada dari cinta buta kepada harta. Agar usaha mendapatkan nafkah yang halal dan thayyiban mudah, maka harus diwaspadai godaan harta yang sangat banyak dan membahayakan. Yang perlu diperhatikan di sini diantaranya adalah bahwa harta tidak bisa dicintai dengan cinta yang berlebihan. Cinta yang berlebihan terhadap harta akan melalaikan dari nafkah yang halal dan thayyiban. Bahkan lebih cenderung mencampurkan yang halal dengan yang haram. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini dalam firman-Nya, wa takuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dan kalian memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Quran Surat Fajr ayat 19-20. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, kalau kita pahami, ketika seorang cinta terhadap harta senantiasa berlebihan, maka apapun yang ia usahakan, ia tidak memikirnya. Ia tidak akan berpikir halal atau haram. Ia tidak berpikir antara yang halal dan haram. Yang penting menghasilkan uang, yang penting menghasilkan harta yang melimpah, harta yang banyak. Maka waspadalah terhadap harta, karena harta adalah merupakan bagian dari fitnah, bagian dari cobaan umat ini. Rasulullah SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnata ummati al-mal. Sungguhnya pada setiap umat, setiap kaum ada fitnah, ada cobaan. Dan cobaan umatku adalah pada harta. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, dan hadis ini dinyatakan oleh Tirmidzi sahih. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, jangan tamak lagi rakus terhadap dunia. Ingat, jangan tamak lagi rakus terhadap dunia. Selain itu, kecintaan yang berlebihan terhadap harta akan menimbulkan sifat tamak, akan menimbulkan sikap rakus untuk mengejar dunia dan memilikinya. Harta dinamakan mal dalam bahasa Arab sebab mailnya, condongnya hati kepadanya. Maksudnya kecenderungan hati ingin memilikinya, kecenderungan hati ingin mendapatkannya, kecenderungan hati ingin memperolehnya. Oleh karena itu, apabila seorang berlebihan mencintai harta, pasti dia akan mencurahkan seluruh kecenderungan hatinya kepadanya. Itulah yang disebut tamak. Itulah yang disebut rakus terhadap dunia. Hal ini
Sebab secara tabiat asal nafsu manusia tidak akan pernah merasa puas dengan harta. Nafsu manusia tidak akan pernah puas terhadap kemewahan yang telah dimilikinya, seberapapun berlimpahnya harta itu, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali oleh orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Lau kana li ibni adama wadiyani min malin. Seandainya seorang manusia, seandainya anak Adam memiliki wadian, memiliki gua lembah yang penuh berisi dengan harta, labtagha thalithan, niscaya dia masih menginginkan lembah harta yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullahu ala man tama. Sementara tiada suatu pun yang akan memenuhi isi perut manusia selain tanah. Wa yatubullahu ala man tama, namun Allah menerima tobat siapa yang mau bertobat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW benar adanya. Kalau kita lihat fakta, kalau kita lihat realita, demikian. Orang-orang yang ingin mencari harta dengan berlebihan, orang-orang yang rakus terhadap harta, orang-orang yang tamak terhadap harta, saya demikian. Ketika sudah memiliki 2 rumah yang megah, 2 rumah yang mewah, 2 rumah yang begitu wow, 2 rumah yang begitu indah sekali, fantastis sekali, harganya ber-MM, maka ingin yang ketiga, ingin yang ketiga, ingin rumah yang ketiga. Dia berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin mendapatkannya, meskipun dengan cara yang haram. Oleh karena itu hendaknya kita memohon hidayah pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengolah harta kita, agar kita bisa memanage harta kita dengan baik dan dengan benar. Para pendengar yang budiman, kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, ingatlah harta yang kita miliki, harta yang kita punyai, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. 1% yang kita nafkahkan kepada keluarga kita, 1% yang kita belanjakan dari harta kita, maka kita akan ditanya, apakah sudah kita belanjakan untuk jalan yang benar, jalan yang halal, jalan yang baik, jalan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya kita belanjakan harta kita untuk kemaksiatan, untuk keburukan, untuk perbuatan dosa. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaknya mengintrospeksi diri kita. Selama ini harta kita dikemenakan. Selama ini harta kita diinfakkan ke jalan yang benar atau jalan yang salah. Begitu pula hendaknya kita introspeksi terhadap harta yang kita raih, harta yang kita peroleh. Sudah jujurkah kita mencari harta? Sudah benarkah kita mencari harta? Sudah sesuai syariatkah kita mencari harta? Diceritakan oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umurihi fima afna. Tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya, dimintai tanggung jawaban. Yang pertama, an umurihi, tentang umurnya, fi ma'afna, untuk apa ia habiskan, untuk apa ia fanakan. Itu yang pertama. Apakah selama ini, selama 20 tahun umur kita disia-siakan? Umur kita hanya untuk hura-hura,
Umur kita dihabiskan untuk perkara yang sia-sia ataukah untuk menggapai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'alah. Ini yang kedua, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Kita hendaknya introspeksi terhadap diri kita. Ilmu yang kita raih, ilmu yang kita dapatkan, sudahkah kita mengamalkannya? Sudahkah kita melaksanakannya? Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah, tentang hartanya. Dari mana ia memperolehnya? Apakah memperoleh harta dari jalan judi, dari jalan khamar, dari jalan riba, dari jalan perdukuhan, dari jalan orang-orang pintar, dari jalur kekufuran, jalur kesyirikan, dari jalan menzalimi orang, ataukah memperoleh harta dari cara yang halal? Wa fi ma anfaqah, kemana ia belanjakan? Yang keempat, wa an jismi fi ma amulah, tentang tubuhnya, untuk apa ia letihkan, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Imam Syekh Muhammad Nasruddin Albani dalam kitab As-Sahihah. Para pendengar yang budiman, demikian apa yang kami sampaikan terkait dengan agar nafkah untuk keluarga barokah. Mudah-mudahan hal itu bisa kita fahami, bisa kita renungkan, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Allahu a'lam shawab.